Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Peri Yu Chen tiba. Dia sama mempesonanya seperti pertama kali dia melihatnya, murni dan elegan. Penampilannya yang tak tertandingi dipasangkan dengan fisik yang sangat tinggi dan ramping. Pakaian putih menutupi sosoknya yang ramping dan anggun. Seolah-olah dia baru saja meninggalkan istana di bulan untuk memasuki dunia manusia. Rambut hitam legam menari-nari. Dahinya yang bersinar mengeluarkan kilau berkilau. Alisnya yang hitam membentuk lekukan yang sempurna, dan mata itu menyerupai bintang. Hidungnya yang indah mencuat dengan luar biasa, dan bibir merah yang indah menempel di mulutnya. Kali ini, dia tidak menutupi penampilannya dengan kerudung, jadi ketika penampilannya yang memukau muncul, semua orang merasa seperti tercekik. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kulitnya yang putih bersih penuh kilau, menyerupai batu giok halus. Kedatangan Peri Yu Chen disambut dengan sambutan yang luar biasa. Beberapa tetua senior muncul dan menemaninya ke tanah leluhur. Ada beberapa individu muda di sisinya, seolah-olah mereka adalah bintang yang berputar di sekitar bulan. Dia benar-benar luar biasa. Ketika dia melangkah ke wilayah yang berapi-api, seolah-olah perasaan revitalisasi menyapu tempat ini. Dia mengenakan pakaian putih, dan ketika cahaya api berputar di sekelilingnya, dia seperti peri yang luar biasa dan tidak bisa didekati. Peri, sudah lama. Saya percaya bahwa Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Saya telah menantikan kunjungan ini, Shi Hao berbicara dengan fasih. Suara Peu Chi bisa terdengar. Beberapa orang yang menemaninya tertawa. Orang ini baru berusia 13 atau 14 tahun, namun dia masih ingin berkeliaran di sekitar mereka? Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, mereka yang menikah pada usia sekitar 12 atau 13 tahun ada di mana-mana di dalam gurun besar. Beberapa tetua senior negara api segera menjadi senang bahwa mereka menemaninya di sini. Orang yang pantatnya ditampar segera mengeluh. Kakak senior, orang ini cabul. Apa masalahnya dengan menggosok pantat harimau? Dalam pertarungan nyata, siapa yang peduli tempat seperti apa yang disentuh? Tidak dipukuli dengan buruk sudah cukup baik untukmu, kata Shi Hao. Kamu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar? Wanita muda itu sangat marah. Adapun anak muda Heaven Mending Sekte, wajahnya suram dan dia sudah lama mundur. Dia tidak mau mengekspos dirinya sebagai pecundang di hadapan saudara perempuan suci yang dia pegang paling suci di dalam hatinya. Para ahli muda dari luar wilayah, serta mereka yang lahir di dalam wilayah berapi-api semuanya datang untuk melihat sekilas Peri Yu Chen. Ketenarannya terlalu besar, lagi pula, dia adalah salah satu talenta paling menonjol dari generasi ini. Bahkan makhluk berdarah murni dari luar wilayah ini pun terdiam. Meskipun mereka merasa agak tidak berdamai di dalam, mereka tidak berani mengeluarkan provokasi apapun. Mereka agak takut pada peri cantik dan mistis ini. Aku baru saja akan mencari saudara Shi. Pertemuan kita di sini tidak mungkin lebih baik. Suara Peri Yu Chen lembut, dan di wajahnya muncul senyuman tipis. Keanggunan alaminya membuat hati semua orang bergetar. Shi Hao menghela nafas dalam hati. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah terus-menerus menerobos baru-baru ini, dia berpikir bahwa dia tidak ada bandingannya dan bisa melawan siapapun di bawah usia 20 tahun. Sekarang dia bertemu Peri Yu Chen, dia merasa benar-benar kewalahan. Meskipun dia berada di alam ukiran tahap akhir, dia masih tidak bisa melihat melalui wanita muda di depannya. Dia diselimuti misteri, meninggalkannya dengan perasaan tidak berdaya. Awalnya, aku ingin mengundangmu ke pertemuan di desaku.
Dia tertawa dan menjawab. Kakak perempuan, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan dengan paksa membawamu kembali ke desanya. Wanita muda lainnya mengatakan kebenaran dengan suara kecil. Ketika Peri Yuchen mendengar ini, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang kembali. Ini undangan, oke? Apakah orang normal bahkan layak dibawa kembali? Hanya tamu yang paling terhormat yang akan dibawa kembali bersamaku secara pribadi, mengerti? Shi Hao dengan cepat berdebat dengan keyakinan. Hehe. Hahaha. Gangguan besar menyapu daerah sekitarnya. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Orang ini sepertinya agak takut pada Peri Yuchen juga. Kalau tidak, mengapa dia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri? Peri, aku menunggu jawabanmu. Saudara Shi mengklaim bahwa Anda adalah adik perempuannya. Saya ingin tahu apakah itu benar atau salah. Dari samping, seorang pemuda dari luar daerah ini bertanya secara retoris. Jelas bahwa dia mencoba melampiaskan sebagian dari kebenciannya. Shi Hao menatapnya dan berkata, "Teman, bagaimana kalau kita membandingkan sedikit dengan perdebatan?" Ini, ekspresi orang-orang itu segera memucat. Meskipun mereka ingin melawan, nada anak muda itu segera membuat mereka merasa khawatir. Ekspresi Peri Yuchen tetap tidak terganggu tanpa perubahan besar. Dia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Sepertinya kakak Shi agak lucu dan bersemangat di sini. Peri, jika ada sesuatu, maka kamu harus mengatakannya." Shi Hao membuang senyumnya dan tidak lagi bertindak nakal. "Mari kita mengobrol di sini." Peri Yuchen berjalan, tapi kecepatannya sangat cepat. Dia melangkah ke kelopak yang berkilauan dan terbang ke udara. Pakaiannya melayang di belakangnya. Ini jelas merupakan niat untuk berbicara dengan Shi Hao sendirian tanpa gangguan orang lain. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan pada akhirnya, mereka menghentikan langkah mereka dan tidak mengikuti. Cahaya bulan yang kabur menyebar ke bawah ke pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Aroma vegetasi yang kental tercium di udara, memberikan perasaan menyegarkan dan memberi energi kepada orang-orang di dekatnya. Mereka meninggalkan tanah leluhur negara api dan tiba di hutan. Mereka jauh dari panas, tanpa magma dan hal-hal serupa di dekatnya. Pengaturan ini sangat damai. Paling tidak, udaranya berkali-kali lebih segar. Di dalam wilayah yang berapi-api, setiap hari terasa kering dan panas, seolah-olah Anda dibakar hidup-hidup. Burung-burung malam melepaskan tangisan mereka. Cahaya bulan terjalin saat menerangi rumput yang bergoyang, seolah-olah bulu putih murni berhamburan dari atas. Itu membuat tempat ini tampak sangat damai. Karena kamu adalah murid dari cabang sekte Mending Surga, bahkan jika itu hanya cabang, itu masih dapat dianggap sebagai warisan yang serupa. Saya harap Anda dapat kembali ke sekte saya. Peri Yuchen berbicara dengan ekspresi damai. Di bawah sinar bulan yang berkabut, dia tampak lebih bersinar. Seolah-olah dia dikelilingi oleh lapisan asap tipis, memberinya perasaan yang agak luar biasa. Shi Hao berjalan di sampingnya berdampingan. Mereka berjalan di bawah sinar bulan, mendengarkan kicauan burung nokturnal dan menikmati kedamaian alam hutan ini. Saya belum pernah memasuki sekte Mending Surga, atau cara lain untuk mengatakan bahwa saya tidak pernah menyamakan paviliun surga Mending dengan sekte surga Mending. Karena leluhur pendiri Heaven Mending Pavilion diusir, maka itu berarti sekolah itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Ini adalah jawaban Shi Hao. Peri Yuchen melirik ke belakang dan berkata, akan ada banyak sekte besar yang berjuang melawan satu sama lain di masa depan. Anda akan merasa sulit untuk berdiri tanpa warisan abadi yang mendukung Anda. Saya meminta demi Anda. Benarkah? Mata besar Shi Hao bersinar terang. Bagaimana kalau kamu kembali bersamaku ke desaku? Peri Yuchen mengungkapkan kerutan yang jarang terjadi,
karena dia diingatkan akan apa yang dikatakan orang lain. Orang ini pernah berkata bahwa dia akan dengan paksa membawanya ke desanya, benar-benar konyol. Dia mengerti dengan jelas setelah semua percakapannya dengannya bahwa anak muda ini selalu berdiri teguh dan tidak akan mudah dibujuk begitu dia membuat keputusan. Bagaimanapun, mereka sudah membicarakan hal ini di ibu kota negara batu. Peri Yu Chen tampak tidak terpengaruh dan memberinya beberapa informasi. Shi Yi akan kembali ke sekte mending surga. Pilihannya benar-benar berbeda dari pilihanmu. Begitulah seharusnya. Shi Yi adalah Shi Yi, dan aku adalah diriku sendiri. Tidak ada alasan untuk keputusannya untuk mengubah keputusan saya, jawab Shi Hao. Hatinya tidak tenang sama sekali. Kakak laki-lakinya yang kecil itu benar-benar memilih jalan ini. Mulai sekarang, statusnya akan mendapat dukungan dari sekte besar, kata Peri Yu Chen lembut. Dan Shi Hao tidak menyerah dan terus mempertahankan sikap yang kuat. Peri Yu Chen terdiam. Dia tahu bahwa jika dia memaksakan terlalu banyak, pihak lain mungkin memutuskan untuk bergabung dengan sekte pemutus langit. Tidak bisa mendapatkan pemuda tertinggi seperti ini ke pihak mereka benar-benar kerugian besar. Mengapa kamu membuat keputusan ini? Apa kekurangan sekte Heaven Mending? Peri Yu Chen bertanya. Apakah kamu ingin mendengar yang sebenarnya? Shi Hao tertawa dingin dan berkata, saya tidak ingin memasuki perselisihan antara sekte besar Anda. Ini adalah pendapat jujurnya. Jika dia memasuki sekte mending surga, maka dia harus bertarung melawan sekte pemutus langit. Dia mungkin menerima manfaat dari bergabung dengan suatu pihak, tetapi pada saat yang sama, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar dan dapat dibunuh secara tidak bermoral. Yang paling penting adalah dia tidak ingin dibatasi. Menjadi sendiri memberinya kebebasan. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia tidak mau menjadi bidak catur, alat, atau senjata orang lain yang digunakan untuk perang. Kamu harus mengerti bahwa kamu mungkin kehilangan kesempatan besar. Anda mungkin tidak harus bersaing memperebutkan sumber daya dan bahkan menjadi pewaris terbesar sekte saya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Seluruh sekte mending surga di beberapa wilayah akan mendengarkan perintah Anda di masa depan, mengakui Anda sebagai satu-satunya penguasa sejati mereka. Saya akan berjuang dan merebut apa yang saya butuhkan sendiri. Setelah berbicara, dia menambahkan, juga, karena Shi Yi sudah memasuki sekte mending surga, maka saya pasti tidak akan menginjakkan kaki saya di tempat seperti itu. Ini juga keputusan yang kalian semua buat, pilih dia dulu. Kamu terlalu tidak toleran terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Di dunia ini, tidak banyak tepi dan sudut. Semuanya bisa diabaikan. Peri Yu Chen sangat tenang. Tatapannya jernih dan dingin seperti cahaya bulan. Shi Hao tertawa dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Shi Yi mungkin menjadi lawanmu, dan Heaven Mending Pavilion mungkin jatuh ke tangan orang itu. Peri Yu Chen tersenyum manis, seolah dia sedang mencairkan es dan salju. Dia mengangguk dan berkata, saya berterima kasih atas pengingat Anda. Dia anggun dan percaya diri. Cahaya yang tak terlukiskan bersinar dari matanya yang indah saat dia melihat ke arah langit. Dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, dia berkata, saya masih berharap sekte mending surga saya memiliki beberapa pemuda tertinggi lagi. Pikiran Shi Hao terguncang. Bagaimana wanita ini bisa begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar begitu kuat sehingga dia bisa memandang rendah seorang pemuda yang diberkati surgawi? Saya benar-benar berharap Anda memasuki sekte mending surga. Peri Yu Chen menawarkan undangan terakhirnya. Bukannya hal seperti itu tidak mungkin. Berikan pavilion mending surga kepadaku. Shi Hao tertawa dan tidak lagi bersikap serius seperti sebelumnya. Dia kembali ke sikapnya yang riang. Jika Anda memasuki sekte mending surga, setelah tinggal sebentar dan mendapatkan persetujuan sekolah,
Anda secara alami akan dapat memperoleh warisan terpenting seperti ini, kata Peri Yu Chen. Apa gunanya kalau begitu? Tanpa bujukan yang cukup, akan sulit untuk meyakinkan saya. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Setelah berbicara sampai titik ini, keputusan telah dibuat di antara keduanya. Kalau begitu kurasa benar-benar tidak mungkin. Kamu harus mengerti bahwa setelah hari ini, kamu akan bertarung melawan murid sekte Kushi. Peri Yu Chen menyisir rambutnya yang indah di depan wajahnya. Ada kemungkinan lain. Kalian membuang murid itu, dan aku akan membawamu kembali ke Stone Village. Shi Hao berbicara dengan kurang ajar dan bahkan melihat bagiannya. Peri Yu Chen tidak marah, dan sebaliknya, dia tersenyum. Ada jenis keindahan yang tak tertahankan untuk ekspresi ini yang menggoda hati orang lain. Tanah terlantar yang besar akan menjadi kacau. Apakah Anda pikir Anda bisa bangkit ketika semua yang suci dan suci jatuh? Saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan gigih. Sampai sekarang, saya belum menderita kekalahan, jawab Shi Hao. Apakah kamu tidak takut aku akan menebasmu di sini sehingga tidak akan ada pertempuran antara pemuda tertinggi di masa depan? Peri Yu Chen dengan ringan tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu Peri untuk mengambil tindakan. Shi Hao dengan tenang menjawab. Peri Yu Chen melangkah maju dengan cepat dan gesit. Setiap langkah menghasilkan semburan cahaya terang. Sebuah cincin dewa muncul di sekitar tubuhnya, dan di belakangnya bahkan ada piringan dewa, membuatnya tampak seperti dewi keturunan. Akhirnya, dia berhenti dan menatap Shi Hao. Adegan saat ini sangat sunyi. Tak satu pun dari keduanya berbicara, tetapi udara sangat tegang dan pertempuran bisa pecah kapan saja. Mungkin saja Peri itu benar-benar memiliki niat untuk memotong masalah di masa depan sebelum mereka mulai. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.